Shalom, perkenalkan Ya, nama saya Sri Rahayu, dipanggil Ayu. Saya latar belakang dari Islam. Saya aslinya dulunya, saya asli orang Sumatera Barat. Sumatera Barat. Saya bersaudara 4 orang, saya anak nomor 2. Kebetulan saya dibesarkan dari keluarga seorang pengajar pendidik, seorang guru, karena orang tua saya guru. Jadi pada saat saya masih kecil, masih dalam eh, di bangku sekolah SD atau SMP, orang tua saya pernah menekankan kepada saya, kalau kamu kalau bisa jangan berteman sama orang Kristen, karena bagi di Islam orang Kristen itu adalah kafir. Jadi itu terdoktrin di pikiran saya dari saya dari SD sampai SMP. Saya pun juga um, kalau saya bertemu sama teman yang Kristen, saya langsung cut, saya langsung menjarak gitu. Berjalannya waktu, saya SMP, SMA, kuliah. Setelah di tahun 2000, tahun 99, saya berkenalan sama seorang laki-laki. Kebetulan dia beragama Kristen. Jadi pada saat saya berkenalan dengan beliau, ya kita dibilang pacaran. Pada saat itu ini orang saya nggak tahu juga. Waktu saya baru mulai dekat sama beliau, dia selalu mengatakan, dia selalu bercerita tentang Yesus. Saya mengatakan, kenapa kamu selalu berbicara tentang Yesus? Saya bilang Yesus itu kalau di Islam adalah Isa. Saya bilang, ya kalau bagi Kristen Isa itu mungkin Tuhan, tapi bagi kami Isa itu nabi. Jadi Yesus itu bukan Tuhan bagi kami, saya bilang sama teman saya. Tapi teman saya selalu berkata, ya mungkin ya sebagai dia seorang Kristen yang sungguh-sungguh dia ingin menyampaikan amanat agung itu, dia selalu katakan kepada saya. Berjalannya waktu setelah saya uh, berkenalan sama beliau, pas jalan 3 tahun, saya diminta untuk mengantar seorang misionaris orang tua ke Malaka. Kebetulan misionaris itu bapak rohani dari teman saya ini. Mungkin maksud dia, mungkin biar bapak rohani dia ini, misionaris ini bisa menyampaikan tentang juru selamat Tuhan Yesus itu kepada saya. Jadi waktu itu karena ini orang tua, saya sudah opa-opa atau opung-opung lah gitu. Jadi saya izin dengan orang tua saya. Kebetulan waktu itu teman saya ini sudah menjalin hubungan komunikasi dengan keluarga saya, dengan orang tua saya. Akhirnya orang tua saya kasih izin karena mungkin ini orang tua rohani dari teman saya. Di dalam perjalanan saya menemani bapak misionaris ini, orang tua ini ke Malaka. Mungkin asumsi orang saya membawa seorang opa atau opung atau kakek pergi berobat ke Malaka, karena Malaka itu identik dengan image orang tuh untuk tempat orang check up, berobat. Selama perjalanan dari sampai di Malaka, saya menuju rumah seorang anak rohani dari bapak misionaris ini, namanya dari misionaris ini. Dalam perjalanan dia selalu mengatakan kepada saya, anakku, cobalah kamu sembah, kamu percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu tidak apa-apa kalau kamu masih sholat, kalau kamu masih Islam. Tapi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya waktu mendengar itu saya hanya diam saja. Saya diam. Terus Bapak itu selalu berbicara terus tentang Isa. Yang dibilang kalau di Islam itu Isa. Jadi setelah berjalannya waktu, akhirnya saya sampai ke rumah dari anak rohani Bapak misionaris ini. Ternyata saya sampai di rumah sebuah keluarga
berasal dari orang India Tamil. Setelah sampai di sana, saya dilayani, terus saya dikasih kamar di atas. Keesokan harinya saya turun dari atas rumah orang India Tamil ini, saya mendengar ada sebuah kayak ada keramaian, kayak ada suara nyanyi-nyanyi, tapi saya tidak mengerti nyanyi apa karena mereka bernyanyi dengan bahasa India. Setelah itu saya duduk dekat sana, dekat mereka. Setelah acara selesai, tiba-tiba tuan rumah itu memberi saya sebuah buku. Dia kebetulan bisa berbahasa Melayu. Dia bilang sama saya, kamu boleh baca buku ini. Saya yang punya buku ini saya belum baca. Dia bilang sama saya. Terus saya lihat covernya buku itu melambangkan kubah dari masjid. Setelah saya menerima buku itu, saya membaca. Bab demi bab saya baca. Tiba-tiba hati saya tertantang, bergejolak dalam hati saya ini apa benar apa tidak gitu. Semakin saya membaca buku ini, saya semakin tertantang, semakin tertantang. Karena ini yang saya baca itu merupakan pokok atau tiangnya dari agama waktu itu yang saya anut. Setelah saya hampir berakhir membaca buku itu, saya masih berdoa. Saya bilang gini, ya Allah ya Tuhan, apakah buku ini merupakan kebenaran? Berarti kalau benar, berarti selama ini salah yang saya ketahui. Kalau benar, saya akan baca buku ini sampai selesai. Kalau tidak, buku ini merupakan suatu ya penghinaan atau bagaimana lah gitu. Setelah itu malamnya kayaknya Tuhan kuat menggerakkan saya harus membaca buku ini sampai tuntas. Setelah sampai tuntas saya membaca buku ini, saya bilang keesokan harinya sama Bapak orang India Tamil ini, saya sudah membaca buku ini. Saya mau pulangkan buku dia. Dia bilang, you boleh ambil. Dia bilang, you bawa pulang. Akhirnya keesokan harinya saya balik dari Malaka, saya harus pulang ke Pekanbaru. Saya pulang ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, saya bergumul kayak bergejolak selalu di hati dan pikiran saya. Ini apa benar, apa tidak, apa benar, apa tidak. Apakah benar Isa yang saya yakini di agama Islam sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu saya sampai di Pekanbaru, keesokan harinya, di hari Minggu, saya berani beribadah datang ke sebuah gereja yang ada di Pekanbaru. Di saat itu, saya datang menghadiri kebaktian di gereja tersebut. Tiba-tiba, pas kita disuruh berdiri, kebetulan jemaat semuanya disuruh menaikkan lagu. Saya tidak tahu lagu itu apa. Saya disuruh berdiri, saya juga berdiri. Tiba-tiba saya mendengar lagu yang dibawain sama jemaat di dalam gereja tersebut. Lagunya hanya ini. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Pujian itu saya dengar seperti saya tiba-tiba merinding. Saya merinding, saya merasa ada suatu belayan yang dari ujung rambut saya sampai ke ujung kaki membelai saya begitu lembut sekali. Saya tidak pernah merasakan belayan itu sama sekali di saat umur saya pada saat itu 20-an. Seterusnya Bapak yang di depan pendeta itu dia menyuruh angkat roti dengan anggur. Saya tidak tahu ini apa. Kebetulan anggur itu ditutup seperti kayak agar-agar. Jadi saya tidak mengerti, saya tidak makan. Saya masukin ke dalam tas. Pada saat saya mendengar, diulang lagi pujian itu, di saat saya mendengar lagu itu, saya merinding kembali, begitu merdu sekali lagu itu saya dengar. Saya tidak pernah kayak seperti lagu-lagu dunia, lagu misalnya lagu apa ya, lagu melankolis itu gimana, saya tidak pernah mendengar semerdu itu lagu itu. Setelah berakhirnya ibadah, saya pulang, saya ketemu sama teman saya berkata, Bang, tadi aku ke gereja, oh ya, terus tadi
ada ini loh, aku dikasih ini. Terus kamu makan? Enggak, bukti kan aku kasih lihat. Dia tidak komen. Setelah itu saya tertantang. Kebetulan saya tidak tahu urapan di suasana di gereja itu membuat hati saya tuh rindu untuk kembali ke gereja itu. Berjalannya hari, minggu demi minggu saya datang ke gereja itu. Ternyata waktu setelah berapa bulan setelah itu, gereja itu mengundang salah satu pendetanya tuh dari Islam, ex-Islam. Jadi waktu itu karena tahu para pengerja di gereja itu saya dari Islam, dia bilang, Mbak Ayu, ini Bapak ini ex-Islam loh, mungkin bisa ya eh, berbicara atau ya bincang-bincang sama Bapak Pendeta. Saya datang ke gereja itu pas waktu malam. Jadi Bapak itu dengan santai, kebetulan di gereja itu mereka lagi latihan untuk persiapan ibadah. Bapak itu sambil megang gitar. Dia berkata sama saya, kamu bisa, kamu tahu surat Al-Fatihah? Tahu, saya bilang. Kamu bisa membacanya? Bisa Pak, saya bilang itu. Coba kamu baca. Dia sambilin diiringi dengan gitar. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai di saat kata-kata idina sirotol mustaqim. Dia bilang stop. Kamu tahu itu artinya apa? Idina sirotol mustaqim. Saya bilang saya tahu Pak. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa kamu sudah mendapatkan jalan lurus? Dia terdiam. Lama saya berpikir. Saya bilang, oh iya ya. Setiap saya sholat, 1 hari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kata-kata, ihdina siratal mustaqim berkali-kali saya ucapkan. Tapi dengan Bapak itu berkata, apakah kamu sudah menemukan? Akhirnya saya terpikir, iya Pak, hanya melafazkan aja ihdina siratal mustaqim, tapi tidak tahu jalan lurus itu yang mana. Akhirnya Bapak itu mengatakan, kalau jalan yang lurus itu ada bersama Isa Al-Masih, Tuhan Yesus. Setelah berbicara dengan Bapak itu saya pulang. Saya buka Al-Quran kembali. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada surat kaki. Di bawah surat kaki itu. Idina siratal mustaqim. Ada surat kaki. Itu menunjuk lagi ke ayat yang lain. Di ayat yang lain, situ mengatakan di surat Al-Zukhruf. Di surat Al-Zukhruf ayat 61. Di surat Az-Zukhruf itu mengatakan bahwa Isa benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kita ragu atau ya tentang hari kiamat. Isa bilang, ikutlah aku. Akulah yang menunjuk jalan yang lurus itu. Jadi akhirnya saya berpikir, apakah di surat Al-Fatihah ini jawabannya di surat Az-Zukhruf? Lama saya renungkan surat Al-Fatihah dengan surat Al-Zukhruf. Karena memang kalau waktu di Islam dulu, memang Imam Mahdi itu identik dengan Isa yang akan turun. Tanda-tanda hari kiamat, Isa akan turun sebagai Imam Mahdi, menjadi hakim untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sedangkan di sini mengatakan Isa lah tanda-tanda tentang hari kiamat. Setelah itu saya berpikir, oh berarti Isa lah yang menunjukkan jalan kebenaran itu. Setelah berjalannya hari demi hari, saya ke gereja, tiba-tiba namanya orang tua, hati nurani sebagai seorang orang tua. Mama saya berkata begini, kamu kok tiap hari Minggu keluar sih? Dia bilang, kamu sepertinya kayak orang Kristen pergi ke gereja. Saya terdiam. Akhirnya saya putuskan untuk tidak di jam itu saya bergereja lagi di tempat gereja di mana saya menerima sesuatu belayan yang begitu lembut, kasih yang begitu lembut yang saya rasakan. Akhirnya saya seperti gereja keliling. Saya masuk ke gereja, ya gereja yang daerah, gereja adat, tapi saya tidak mengerti gitu. Tapi karena saya rindu ingin beribadah, ingin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta yang untuk hari Minggunya,
Akhirnya saya bilang, tidak ada yang saya dapatkan dari saya berkeliling terus. Akhirnya saya putuskan untuk kembali ke gereja tempat di mana saya pertama datang. Setelah saya ikutin, akhirnya saya berbohong. Saya sampai bilang malam itu hari Sabtu, besok hari Minggu, saya masukin baju ke bagasi mobil. Hari Minggu saya keluar dengan pakaian santai. Saya bilang saya keluar ke rumah teman saya karena teman saya banyak anak kosan waktu itu. Jadi ya tidak membuat orang tua saya curiga, padahal saya ke gereja. Akhirnya saya ke gereja tempat di mana pertama saya datang. Akhirnya iman saya bertumbuh. Setelah berjalannya waktu sudah berapa bulan, saya memutuskan saya minta dibaptis. Saya minta dibaptis saya bilang sama para pengerja di gereja itu, Bu, saya pengen dibaptis. Wah, benar dia bilang, iya Bu. Oh ya udah, nanti pas Bapak Gembalanya datang nanti kita atur. Akhirnya Bapak Gembala tersebut datang. Keesokan harinya di hari Sabtu, saya dibaptis di salah satu sungai di Pekanbaru. Pada saat dibaptis, kan kita dikasih jubah untuk dikenakan jubah putih. Waktu itu saya berdua dengan seseorang, dia baptis juga gitu. Setelah waktu mau mulai baptis, kita mulai berdoa. Saya masih berdoa dengan saya masih pakai Allah. Saya bilang, ya Allah ya Tuhan, apakah ini suatu jalan keselamatan buat saya? Kalau bukan, saya buka jubah ini, saya tidak mau pakai jubah ini lagi, saya tidak mau dibaptis. Tapi kalau memang ini keselamatan bagi saya bilang, tarik saya sampai ke sungai untuk saya bisa dibaptis. Setelah itu, akhirnya pendeta bilang, pendeta berdoa, saya boleh dibaptis. Bisa dibaptis itu saya merasakan sesuatu ada kayak turun dari langit itu, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata apa yang saya rasakan. Seperti saya itu tanpa anak baru lahir, baby baru lahir, tidak ada dosa. Seperti kayaknya plong aja rasanya hidup ini gitu. Setelah saya keluar dari sungai, saya ganti baju untuk habis dibaptis. Setelah itu kita ketemu sama pendeta yang membaptis saya, beberapa orang dengan para pelayan di gereja itu. Dia bilang gini, Ayu, sekarang nama baptis kamu saya kasih Hana. Wah, Hana? Hana itu artinya apa, Pak? Hana itu pendoa. Kamu nanti baca di kitab Samuel. Saya bilang, bagaimana saya mau baca? Saya tidak ngerti, saya belum mengerti buka Alkitab dari mana. Kitab Samuel pun saya tidak tahu. Setelah itu setelah baptis saya pulang. Timbul di hati saya dalam perjalanan dari tempat saya dibaptis itu menuju rumah saya. Saya udah meninggalkan yang lama, saya udah menatap yang baru. Keesokan harinya, karena di keluarga saya, karena saya ada keluarga dari orang dari Sumatera Barat, adat sama agama sangat kental sekali, sangat kuat sekali. Kita sering melakukan sholat berjemaah di rumah. Orang tua saya mengatakan gini, mari kita sholat. Saya mengatakan, saya lagi datang bulan. Karena waktu dulu di Islam, kalau lagi datang bulan tidak dibenarkan untuk sholat. Oke, mungkin alasan itu orang tua saya masih bisa menerima. Tapi lama-lama orang tua saya selalu berkata, mari kita sholat, mari kita sholat. Jawaban saya, lagi datang bulan. Terus tiba-tiba orang tua saya ngomong gini, kamu bilang datang bulan, nanti dikasih Allah loh kamu datang bulan terus selamanya. Saya terdiam. Karena dalam hati saya tidak mungkin sholat lagi. Walaupun saya teringat omongan dari Bapak misionaris, Bapak rohani teman saya itu mengatakan, kamu tidak apa-apa kalau kamu Islam, kalau kamu masih sholat. Tapi saya udah punya komitmen. Ya sekali saya melangkah, sekali saya udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya udah dibaptis, saya udah lahir baru kembali. Ya tidak ada lagi tawar-menawar. Akhirnya berjalannya hari, orang tua saya ngomong kayak gitu. Terus saya bilang sama teman saya, gimana ya? Orang tua saya terus suruh saya sholat. Terus teman saya ngomong gini, saya juga konsultasi sama teman-teman di gereja, sama para pengerja. Dia bilang, ya berhikmat aja Ayu.
Saya bilang, oh berhikmat. Mungkin berhikmat itu saya harus berbohong. Tapi yang saya lakukan berhikmat tuh berbohong tuh akhirnya membuat saya tuh gelisah, tidak tenang. Setelah berapa hari kemudian ya, setelah berjalannya waktu, saya disuruh sholat lagi. Saya bilang, Mah, saya mau sholat di masjid tempat gubernur habis meresmikan masjid baru dia. Kebetulan tidak jauh dari rumah saya. Akhirnya karena mungkin alasan saya mau pergi sholat, akhirnya dibolehkan. Saya taruh mukena di dalam mobil, dalam perjalanan, saya berhenti di tepi jalan. Saya berdiam diri. Saya bilang saya banyak berbohong. Tiba-tiba saya buka Alkitab. Saya buka Alkitab. Saya tidak tahu buka Alkitab itu dari mana, tapi saya main asal buka gitu aja. Tiba-tiba saya membaca dalam firman Tuhan itu di Matius, waktu saya di Matius, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya diam. Maksudnya ini apa ya? Setelah berakhirnya waktu maghrib, saya pulang kembali. Saya pulang. Ya mungkin orang tua saya mengatakan saya sudah selesai sholat. Saya bertelepon dengan teman saya. Saya bilang, tadi aku disuruh sholat. Tapi aku pergi ke masjid tempatnya Gubernur habis meresmikan. Aku bilang alasan. Aku berhenti di tepi jalan. Tiba-tiba aku membuka Alkitab. Firman Tuhan ku baca berkata begini. Teman saya diam aja. Mungkin dia mengamati. Setelah itu berjalannya hari demi hari, orang tua saya lama-lama curiga. Dia bilang, kamu kayaknya sepertinya udah Kristen. Dalam hati saya, aduh bagaimana ya? Saya jujur, saya belum menikah. Saya masih tanggung jawab orang tua. Kalau saya diusir, saya mau tinggal di mana? Saya mau kemana? Berkecamuklah di hati saya gitu kan. Tapi saya tidak bisa berbohong sama orang tua saya. Kalau saya sudah tidak satu agama dengan orang tua saya. Pada malam harinya saya buka Alkitab, saya membaca, saya waktu itu saya nggak ngerti baca saya belum tahu dari Kejadian sampai Wahyu, saya main asal buka aja. Tiba-tiba firman Tuhan banyak berbicara kepada saya di Matius. Pada saat itu saya membaca di Matius, Tuhan mengatakan, barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal kamu di depan Bapa yang di sorga. Jadi saya bilang, aduh saya menyangkal Tuhan di depan keluarga besar saya. Berarti Tuhan pun akan menyangkal saya di depan Bapa di sorga. Sedangkan saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Akhirnya saya berkecamuk terus di hati saya. Akhirnya saya memutuskan, saya bilang sama teman saya. Pada saat itu kita berteman udah berjalan 5 tahun. Saya bilang, Bang, kayaknya aku nggak bisa lagi untuk berhikmat atau berbohong kepada orang tuaku. Masalah keyakinan yang kuanut sekarang. Karena Tuhan udah berbicara, saya tertampar dengan firman Tuhan ini. Kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal kamu di depan Bapa di sorga. Padahal saya sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, mungkin tiba saatnya akhirnya, ya teman saya mengutus utusan dari keluarga dia untuk melamar saya. Akhirnya kita menikah. Tapi saat menikah kita pun berkata bahwa kita di luar kota lah, di luar negeri lah gitu. Setelah menikah, seminggu setelah itu saya pulang ke rumah orang tua saya. Tapi namanya orang tua saya, dia sebagai hati, dia sebagai seorang ibu, dia sudah merasa kalau saya ini anak ini bukan sejalan lagi sama dia. Ya namanya kebohongan, ya pasti akan tercium juga. Jadi ada yang menyampaikan kalau saya sudah Kristen. Tapi karena dia tahu saya sudah menikah, dia pun mungkin tidak bisa untuk berkata, karena saya sudah
jadi tanggung jawab dari suami saya. Tapi dia melihatkan sikap, ya jutek gitulah mukanya, kesal. Setelah itu saya sudah berumah tangga, saya dengan keluarga kecil saya. Setelah saya melahirkan anak saya pertama, orang tua saya datang ke rumah saya pas waktu itu Natal. Sebenarnya tidak akan bakal mau datang, karena melihat cucu. Setiap orang tua saya datang pada saat itu, seperti kayak dia duduk di rumah saya itu, seperti kayak di kursi itu kayak ada bara api atau sebuah kursi berduri lah, sehingga bikin dia harus cepat keluar dari rumah anaknya gitu. Berjalannya waktu, saat saya sudah punya anak pertama, saya melahirkan anak pertama, jadi ya namanya orang tua, ternyata anak yang saya lahirkan seorang laki-laki. Pada saat itu suami, karena saya melakukan persalinan, melakukan sesar, pada saat itu suami saya agak telat datangnya. Waktu itu dia ada urusan kerjaan lah, mungkin ada meeting. Tiba-tiba ya orang tua saya, papa saya mengazankan anak saya. Ya, karena kan kalau Islam, ya dia mungkin meyakini kalau ini cucu ini masih Islam, anak masih Islam gitu kan. Padahal dia udah tahu kalau saya sudah Kristen. Dia azanin gitu, dia azanin anak saya. Waktu anak saya lahir. Setelah itu, setelah saya udah mulai kuat lah setelah dilahirkan, saya datang ke gereja, saya antar anak saya untuk penyerahan anak ke gereja. Tiba-tiba Bapak pendetanya berkata, saya tengking, segala roh Al-Fatihah, surat Yasin, dan semuanya lah. Pada saat itu luar biasa anak saya melengking 3 kali. Oa, 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 dia bilang gitu kan. Jadi seperti kayak keluar gitu. Setelah itu Bapak pendetanya, kebetulan suami saya memberi nama anak saya itu Joseph. Tapi karena Bapak pendeta itu, dia bilang begini, saya tambah namanya Joseph Paanea. Saya bilang, Pak, Paanea itu artinya apa? Paanea itu adalah penguasa. Wah, luar biasa. Saya bilang, nanti kamu baca di Kejadian. Paanea itu artinya apa? Kalau di bahasa Ibrani itu Yusuf. Yusuf diberi kuasa sama Fir'aun untuk menguasai Mesir. Berarti orang kedua setelah raja. Setelah berjalannya, kebetulan anak saya itu menjadi cucu kesayangan berorang tua saya. Tapi namanya, karena cucu kesayangan, orang tua saya, neneknya itu selalu, kalau misalnya apa, Bismillah ya. Nah, Bismillah kalau dia ngasih cucunya makan gitu. Saya diam aja gitu. Tapi yang penting bagi saya, kalau anak saya udah saya serahkan, saya percaya segala roh Al-Fatihah, surat Yasin, apapun lah, sudah kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya tenang saja. Berjalannya waktu, akhirnya saya melahirkan anak kedua. Waktu saya melahirkan anak kedua, karena saya anak perempuan, kalau kami orang Sumatera Barat ini, kalau habis melahirkan terus di rumah orang tua. Ya, orang tua perempuan lah yang mengurus. Jadi, pada saat itu, saya diurus sama orang tua saya karena masa nifas gitu ya. Setelah itu, seminggu setelah saya melahirkan, papa saya sakit. Tapi yang luar biasanya Tuhan pakai anak saya Joseph ini, dia berkata begini kepada neneknya, kepada omanya, Oma, sebelum papa sakit, Oma, kenapa opa itu pakai baju batik hitam-hitam? Janganlah Oma. Jadi terus papa saya ngomong gini sama mama saya, gimana cucumu ini? Kok aku disuruhnya buka pakai baju ini? Ya namanya anak kecil mungkin ya, mama saya bilang ya anak kecil. Tapi setelah itu anak saya melarang opanya untuk berpakaian baju hitam, baju batik itu. Keesokan harinya papa saya sakit. Memang dia ada bawaan jantung. Jadi, tapi waktu dia sakit itu, tapi waktu saya melahirkan, papa saya sempat mengantar saya untuk check up kembali sama dokter.
karena saya harus periksa karena operasi. Mungkin karena saat itu mungkin dia tahu mau pergi, dia sayang sekali sama saya. Sini papa antar kamu ke dokter. Setelah itu dia sakit ya seminggu lah. Setelah itu dia sakit. Waktu dia sakit, saya masih ke kamar dia karena saya di rumah orang tua saya waktu saya habis melahirkan. Terus papa saya ngomong gini sama saya, aduh, dia bilang itu kan, aku masih terpikir-pikir anakmu, dia bilang itu. Ya udahlah pak, apa namanya, anak kecil saya dengar. Setelah papa saya ngomong gitu, pas maghribnya papa saya meninggal. Saya sedih sekali. Ya kan hanya di Islam tidak boleh jenazah lama-lama. Keesokan paginya habis sholat zuhur, papa saya harus dikubumikan. Waktu bapak saya dimandikan jenazahnya, ya suami saya dengan, ya karena dia udah merasa udah masuk ke keluarga besar saya, dia sebagai seorang menantu, saya pun juga anak. Pada saat almarhum jenazah almarhum papa saya dimandikan, mama saya melarang, jangan. Tidak boleh suami kamu memegang jenazah almarhum papamu. Saya sedih sekali. Kenapa? Kok suami saya tidak boleh memegang jenazah almarhum papa saya untuk memberi penghormatan terakhir, dan saya pun tidak boleh dekat sama jenazah almarhum papa saya. Setelah itu suami saya dengan, ya dia tunjukkan sebagai seorang menantu, dia urus baik-baik. Akhirnya setelah pemakaman, setelah berjalannya waktu demi waktu, akhirnya anak saya kedua, saya pindah ke Batam. Saya kembali lagi teringat kepada firman Tuhan di Matius tuh, yang mengatakan, ya karena namaku kamu akan digiring ke pemuka agama. Terus hendaklah kamu, seperti kita harus pindah ke kota yang lain gitu. Akhirnya kami pindah dari Pekanbaru, kami ke Batam. Setelah saya pindah ke Batam, waktu itu orang tua saya mau datang ke Batam. Tiba-tiba kami suami istri berdoa. Saya bilang sama suami saya, mama saya mau datang. Karena kan ya namanya juga seorang udah janda, ya mungkin dia bebas lah untuk mau kemana. Kita berdoa. Kita bilang kita berdoa dalam Tuhan, biarlah Tuhan nanti ada perjumpaan pribadi ya antara kau bisa menyatakan kuasamu dengan orang tua kami ini, baik dengan suasana di rumah atau melalui mimpi atau di kamar. Tapi orang tua saya pernah berkata begini sama saya, Ayu, saya bermimpi loh, kamu dibawa sama seorang laki-laki yang ganteng sekali, bukan seperti kayak orang Indonesia, seperti kayak orang Timur Tengah. Saya mengatakan dalam hati saya Tuhan Yesus, tapi saya tidak mau mengatakan sama orang tua saya. Akhirnya orang tua saya barulah kali itu dia melihat saya di Batam. Tapi saya tidak pernah mengatakan sama orang tua saya kalau saya sudah Kristen. Karena bagi saya, untuk apa saya mengatakan kalau saya sudah Kristen, tidak ada buah yang saya lihatkan kepada orang tua saya. Kalau saya menjadi seorang Kristen, hanya menjadi seorang Kristen yang sebuah buah yang asam, yang pahit, yang akan dimakan terus dimuntahkan, untuk apa gitu. Saya ingin melihatkan bahwa kekristenan saya ini sama orang tua saya itu sebuah buah yang manis, yang harum, yang ranum, yang enak dimakan, enak dicium, sebuah yang ranum, yang manis. Berjalannya waktu, saya kasih lihat terus sama orang tua saya. Kami mengasihi orang tua. Saya bilang sama orang tua saya, Ma, walaupun saya sudah tidak satu jalan lagi agama sama Mama, tapi saya tidak akan menjauhi Mama. Saya akan terus menghormati Mama. Karena dalam firman Tuhan di Alkitab pun berkata, hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu. Jadi saya harus menghormati orang tua saya. Ya, Mama sebagai orang tua saya, dan orang tua, maksudnya itu orang yang lebih tua dari saya umur pun saya hormati. Setelah itu Mama saya bisa mengerti, dia coba untuk memulai menelaah, memikir. Karena Mama saya seorang guru, dia pintar itu Mama saya itu gitu loh. Karena saya juga bisa merasa hatinya, karena dia terpukul juga, karena dia juga aktif di tempat wirid pengajian di rumah. Karena saya pun dari kecil saya juga dimasukin madrasah. Orang berkata, ibu itu
mengajar sekian ratus orang anak berhasil, tapi mengajar satu anak tidak berhasil, anaknya bisa murtad. Karena kalau dulunya Islam mengatakan kalau Islam pindah ke Kristen itu murtad. Ya, mungkin orang tua saya ya berkecamuk, tapi dia lama-lama dia melihat sesuatu bagi saya itu tidak ada yang salah kekristenan saya itu. Saya lihatkan. Ya, semakin lama saya pun semakin untuk mempelajari firman Tuhan. Saya mempelajari firman Tuhan, saya baca, saya pelajari tentang buah roh, tentang kasih, tentang sukacita, damai sejahtera. Jadi saya lihatkan, saya impartasikan terus kasih. Saya menghormati, saya mengasihi keluarga besar saya mengasihi orang tua saya. Akhirnya orang tua saya terpikir, oh nggak ada yang aneh, nggak ada yang sesuatu yang apa. Tapi mungkin dia juga akan terus berdoa juga di dalam hati dia. Di dalam hati dia saya rasa ya, saya juga tidak pernah bertanya, tetap terus berdoa, saya untuk balik lagi bersama dia gitu. Tapi karena dia melihat sesuatu ada yang berubah bagi saya, akhirnya berjalannya waktu, sudah berjalannya 10 tahun pernikahan saya, orang tua saya rajin melihat saya di saat waktu bulan Desember. Di saat bulan Desember kita Natal, dia malahan membuat bagaimana suasana Lebaran. Dia bikin rendang, dia bikin lontong dan semuanya lah. Dia sajikan semuanya. Dia bilang, ya kamu undang aja teman-teman di gereja kamu. Akhirnya teman-teman gereja saya, kita pulang dari beribadah, kita ke rumah. Wah enak ya buatannya mamanya Mbak Ayu, enak. Akhirnya mama saya, oh iya. Mama saya dengan menerima puji itu dengan sukacita juga dia menerima. Oh iya. Akhirnya saya pun juga heran. Mama saya pelan-pelan akhirnya bisa menerima. Tapi dia tidak pernah mencentuskan, oh saya menerima kamu karena kamu dekat, tidak. Cuma saya sudah bisa merasakan di alam roh saya. Saya lihatkan sama mama saya. Akhirnya mama saya mengatakan, ya sekarang udah jalan kamu, ya kalau kamu udah memilih jalan kamu ini, ya kamu bisa mempertanggungjawabkannya. Ya silakan, kalau itu membuat kamu tuh tenang, bahagia. Tapi mama saya memikir, keluarga besar saya pun melihat ada sesuatu yang dilihatnya dari saya. Mungkin dengan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka melihat ada suatu kayak seperti intan atau berlian yang mereka melihat saya itu seperti Kristen yang militan. Karena kenapa? Karena waktu itu ada ipar saya berkata begini, kakak ini imannya kuat ya, dia bilang itu. Apa yang kakak cita-citakan selalu terwujud. Terus saya ngomong gini sama adik ipar saya, juga sama orang tua saya, Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang mati di kayu salib, tapi Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang hidup, saya bilang. Karena kenapa saya bilang Tuhan yang hidup? Dengan prosesnya waktu demi waktu perjalanan hidup saya, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan saya bilang, pertolongan Tuhan. Sehingga ya Tuhan pun selalu ya pemeliharaan Tuhan dengan rumah tangga saya, dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Akhirnya keluarga saya melihat, ya sekarang ini puji Tuhan, keluarga saya bisa menerima. Kalau ada apa-apa mereka selalu telepon saya, Kak bantu doa ya Kak, tolong doain ya. Mama saya kemarin terakhir, karena kita dalam COVID ini, ayo kamu doain mama ya, biar mama panjang umur. Saya bilang, oh, mama kok tiba-tiba WA saya, kok berkata begitu, dia waktu itu lagi di Padang, di rumah adik saya. Tapi saya merasa, wah ternyata Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang benar-benar nyata gitu, melihatkan kuasanya gitu loh. Dan Tuhan pun bisa mulai menjamah hati keluarga besar saya, pikiran mereka gitu loh kan, sehingga mereka bisa menerima saya. Dan akhirnya ya pernikahan saya sudah berjalan 17 tahun. Saya pun dengan suami udah memutuskan kami untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan kami sudah melayani Tuhan dengan ya dibilang full heart, memang full heart gitu, tapi karena saya masih masih berbagi waktu urus rumah tangga, anak gitu. Tapi saya tetap melayani Tuhan bersama suami. Akhirnya orang tua ngomong gini, kamu harus jaga semuanya. Wibawa kamu, sikap kamu, tindakan kamu, pergaulan kamu, pakaian kamu. Karena kamu sudah mulai disorot. Dalam arti kata, dia bilang ya kamu sudah di gereja. Sampai dia ngomong gini sama saya, kapan kamu bisa khotbah?
Dia bilang itu. Kapan kamu bisa ceramah? Dia bilang itu. Dia pasti pakai bahasa ceramah. Kok kamu bernyanyi terus? Dia bilang. Saya bilang, ya kita lihat nanti bagaimana Tuhan. Saya bilang mungkin belum kapasitas saya untuk berkhotbah. Saya bilang. Tapi puji Tuhan gitu loh kan. Ya memang semua proses yang saya alami itu memang menyakitkan bagi saya. Tapi endingnya tuh semuanya indah pada waktunya. Akhirnya berjalan waktu demi waktu, tahun demi tahun. Puji Tuhan keluarga besar saya bisa menerima saya. Dan mereka pun ya kalau ada apa-apa selalu menopang, selalu meminta sama saya, Kak, tolong bantu dalam doa ya, tolong doain ya, tolong doain ya. Akhirnya saya bilang, aduh Tuhan luar biasa Tuhan ini dalam kehidupan saya. Ya begitulah yang saya alami perjalanan saya mengenal Tuhan Yesus. Memang saya mengenal Tuhan Yesus di saat saya udah mulai dewasa, di saat saya udah mulai wisuda. Jadi karena situ saya baru menyadari Tuhan memberi kita akal dan pikiran untuk menguji segala sesuatu. Jadi apalagi pada saat itu saya udah mulai, ya udah 20-an lah. Ya pasti saya kan seorang mahasiswa, saya kan mempunyai akal dan pikiran untuk menguji segala sesuatu. Saya uji, saya telaah, akhirnya saya menemukan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang selalu menopang hidup saya. Yang saya rasakan setelah saya menerima Tuhan Yesus, ya saya selalu merasakan damai, sukacita yang Tuhan berikan. Walaupun pencobaan ada yang Tuhan berikan kepada saya, tapi ada sesuatu yang saya rasakan. Karena dalam firman Tuhan, aku tidak akan membiarkan kau seorang diri. Roh penghiburku, roh penolongku akan senantiasa aku berikan kepadamu. Jadi di saat saya merasa ada kesesakan, masa saya ada pencobaan, saya percaya pertolongan Tuhan itu ada pada waktunya. Dan saya juga tahu bahwa Tuhan pun juga memberi pencobaan kepada kita itu tidak akan melampaui dari batas kemampuan kita. Yang mungkin pada saat itu saya mengalami pergumulan salib yang saya pikul untuk mengikut Tuhan Yesus dengan keluarga saya. Mungkin time-nya sampai sekian tahun ini. Akhirnya keluarga besar saya bisa menerima saya. Puji Tuhan, ya kami pun dengan sekarang ini saling bergandengan tangan, dan puji Tuhan pun teman-teman saya selalu bilang, wih luar biasa ya mamanya Mbak Ayu ya, dengan bisa merangkul anak-anaknya, walau Mbak Ayu bukan sejalan lagi, luar biasa. Dan hati mamanya Mbak Ayu tulus ikhlas. Sampai mama saya pun kalau saya bawa pun ke tempat teman saya, para teman saya itu kan Kristen, mama saya enjoy gitu loh kan. Juga teman saya yang Buddha, kita pergi Imlek, mama saya enjoy. Jadi sampai sekarang mama saya pun bisa membela saya. Saya pernah dikatakan sama tante saya bilang itu anak murtad, anak kafir, durhaka. Sampai mama saya bilang gini, kamu hati-hati dengan pembicaraan kamu ya, dia bilang itu. Apakah udah agama yang kamu yakin, apa keyakinan yang kamu anut sekarang ini udah membawa kamu dengan satu kebenaran? Apakah apa yang kamu cari, yang kamu makan itu udah halal semuanya? Kamu tahu, walaupun anakku nggak satu jalan sama aku lagi, menantuku, tapi dia lebih ngerti agama daripada kamu. Saya pun kaget. Padahal itu adik ipar dia loh gitu loh. Jadi begitulah kesaksian saya yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Ya, semoga kesaksian saya ini bisa menguatkan kita semua, bisa memberkati. Dan puji Tuhan pun, ya saya pun kami suami sudah melayani, saya pun juga sekarang lagi belajar STT di salah satu tempat gereja saya berbakti. Ya, doain saya bisa mengikuti STT ini dengan tamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Sebuah kesaksian hidup yang begitu memberkati, dan ini adalah sebuah kebaikan yang disampaikan kepada teman-teman supaya yang bimbang bisa dipertetapkan perjalanan imannya, yang ragu bisa diteguhkan, yang susah bisa mendapatkan penghiburan, ya. Yang lagi di persimpangan, yang lagi bertanya-tanya, siapa Isa Al-Masih itu? Atau siapa Tuhan Yesus itu? Ya, Dia adalah satu-satunya Tuhan, dan hanya Dialah yang bisa membawa manusia ke surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Dialah satu-satunya. Di bawah kolong langit ini
Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, ruang kesaksian ini kami hadirkan dengan tujuan karena kami sangat mengasihi siapapun Anda. Kami ingin supaya keselamatan itu bisa menyentuh setiap manusia. Kami tidak ingin selamat sendiri. Kami tidak ingin masuk surga sendiri. Kami ingin bagi apa yang telah terjadi dengan kehidupan kami, apa yang telah kami alami. Saya pun mengalami hal yang sama. Dulu saya sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus, ya. Saya sangat tidak tertarik gitu. Tapi saya mengalami Tuhan Yesus menjumpai saya secara pribadi, dan disitulah keyakinan yang tidak bisa tergoyahkan dengan apapun. Karena itu dialami. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya tokoh yang dicerita di dalam sebuah buku, tidak. Buku ini hanya penuntun, tapi kehidupan yang benar dengan Tuhan itu harus dialami. Karena kalau kita tidak mengalami Tuhan, itu berarti dipertanyakan Tuhan apa yang kita percayai. Tapi kalau kita mengalami, orang mau bicara apapun, mau satu dunia pun menyangkal, bagi kami tidak ada masalah. Karena kami mengalami sendiri. Kami merasakan sendiri sentuhannya, kuasanya, penyertaannya, kasihnya, kami alami secara langsung. Dan itulah yang disaksikan oleh Ibu Ayu pada malam hari ini, sesuatu yang begitu luar biasa, dan saya terus berdoa supaya kuasa Roh Kudus menjamah semua kita, supaya surga bisa diisi oleh semua manusia. Ya, surga bisa dipenuhi oleh semua manusia, siapapun kita. Karena Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk apa? Untuk menyelamatkan semua manusia. Bukan hanya satu bangsa, tapi untuk semua bangsa. Itu yang ditegaskan di dalam Yohanes 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, itulah kasih Tuhan untuk seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seluruh dunia. Siapapun kita, mau kulit hitam kah, kulit sawo matang kah, kulit coklat kah, kulit putih kah, mau matanya biru kah, mau matanya abu-abu kah, mau tidak melihat kah, semua Tuhan kasihi. Tuhan ingin supaya kita semua bisa pulang ke surga. Minggu kemarin saya sudah bicara, saya sudah sampaikan di dalam firman, bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Ya, Tuhan sayang sekali sama manusia. Tuhan ingin semua selamat. Tuhan ingin semua masuk surga. Tuhan ingin pindahkan kita dari dunia yang sangat jahat ini. Karena apa? Karena dunia ini hanya terus membunuh manusia. Itu pekerjaan setan. Yohanes 8 ayat 44. Iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah si iblis. Begitu jahat terhadap manusia. Nah, Tuhan Yesus datang untuk membawa kita pulang ke surga. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dikatakan bahwa tanah air kita ada di surga. Oke teman-teman, kita sangat bersyukur, kita sangat diberkati pada malam hari ini dengan kesaksian dari seorang Ibu Ayu, dan kita akan buka ruang interaksi, ya. Dan ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan supaya kita menjadi maksimal di dalam diskusi kita, karena paling tidak kita mendapatkan manfaat, ya. Manfaat yang paling ujung, paling depan, ya minimal kita dapat pengetahuan. Jadi di dalam diskusi ini ada beberapa hal yang tolong semua teman-teman tolong perhatikan, ya. Dihindari hal seperti itu. Misalnya menghakimi kelompok tertentu, menghakimi agama tertentu, itu tidak boleh, ya. Saya tidak izinkan di ruang ini, jadi mohon maaf kalau ada hal seperti itu, saya akan keluarkan dari ruang diskusi. Ya, jadi jelas dulu ya teman-teman, jangan nanti kalau ada hal seperti itu tiba-tiba saya keluarkan, Anda mungkin bertanya-tanya, karena saya sudah beritahu dari awal, ya. Tolong jangan ada menghakimi kepada kelompok-kelompok siapapun, ya. Itu dihindari. Terus apalagi menghina, itu tidak boleh, ya. Kita tidak boleh menghina kepada kepercayaan apapun atau kelompok apapun. Mari berdiskusi yang sehat. Tujuan kita supaya apa? Supaya kasih Kristus bisa sampai kepada semua manusia. Supaya kasih Tuhan
kasih yang merangkul, kasih yang memeluk, kasih yang ingin membahagiakan setiap manusia, itu bisa tersampaikan kepada semua manusia. Jadi tidak ada yang namanya menghakimi-menghakimi.